Pagi itu, suasana kelas 12.5 terasa berbeda. Wajah-wajah tegang dan harap-harap cemas memenuhi ruangan. Di depan kelas, Pak Udin, wali kelas mereka, berdiri dengan tumpukan rapot di tangan. Hari ini adalah hari pembagian hasil belajar selama 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anak? Baik, Pak. Oke, Bapak hari ini akan membagikan rapat semester ini. Sebelum Bapak bagikan, Bapak ingin kalian semua tahu bahwa nilai bukan segalanya, tapi usaha dan kejujuran dalam belajar adalah hal yang paling berharga. Nama yang Bapak panggil silakan maju. Diki. Eva. Lea. Cindy. Sarah. Selamat semester ini kamu mendapat peringkat pertama. Terus pertahankan dan semangat belajarmu. Terima kasih, Pak. Selamat ya, Sir. Akhirnya kerja kerasmu selama ini terbayarkan. Saya. Kamu dapat peringkat kedua, tapi ini tetap prestasi yang luar biasa. Tapi jangan jangan puas ataupun kecewa. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Baik, Pak. Terima kasih. Roy, kamu kan gak pernah kalah. Kok bisa sih sekarang saya yang peringkat 1? Iya, padahal kamu selalu belajar dan punya semua fasilitas. Kok bisa sih? Apa jangan-jangan nilai dia salah input? Bagaimana ini? Mama pasti marah banget sama aku. Mana aku kalah sama anak itu lagi. Kita rayain ya, Sir, nanti. Aku yang traktir, kan kamu yang juara 1. Ai, Kapten. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa mencatat tangan ke orang tua dan rapotnya jangan lupa dikembalikan biar gak kelupaan. Baik, Pak. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Semua murid pun pulang ke rumahnya masing-masing. Senja menggantung muram di langit rumah raya. Di ruang keluarga yang setiap sudutnya memeluk sunyi, jam dinding berdetak pelan. Satu-satunya suara yang setia menemani dinginnya udara yang menggantung di sela-sela tembok. Raya, gadis yang dikenal cerdas dan penuh ambisi, baru saja pulang membawa kabar yang tak sesuai harapan. Kamu pulang juga akhirnya. Jadi, mana rapotnya? Namun, kini hanya ada pecahan suara seperti petir menggertak dari ruang tengah. Suara-suara tinggi dan marah yang memuncak. Apa? Juara 2? Kamu kalah, Raya. Ma, aku tetap masuk 3 besar. Nilai aku juga tetap tinggi. Tapi bukan nomor 1. Bagaimana kamu bisa masuk universitas luar negeri dengan jalur prestasi? Bahkan kamu gak bisa jadi yang terbaik di sekolahmu sendiri. Aku sudah berusaha, Ma. Siapa yang mengalahkanmu? Anak warga mana itu? Kamu punya guru les, fasilitas lengkap, semua kami beri. Apa gunanya kalau hasilnya begini? Ada apa ini? Anak keberbayaanmu turun lagi. Sekarang juara 2, kalah dari anak miskin. Benar begitu, Raya? Kamu tahu berapa banyak uang yang kami habiskan untuk pendidikan kamu, dan ini hasilnya? Maaf, Pak. Jangan minta maaf, buktikan. Kamu pikir dunia luar akan memaafkan kegagalan? Tidak, kalau kamu nggak bisa juara di sini, lupakan soal luar negeri. Mulai besok, kamu harus belajar 2 kali lipat. Tidak ada main, tidak ada acara. Nilaimu harus sempurna semester depan. Dan satu lagi, kami tidak menerima alasan, hanya hasil. Kamu paham? Anak miskin itu berani-beraninya dia kalahin aku.
Kalau satu-satunya cara buat aku balik jadi juara adalah bikin dia jatuh, maka itu yang akan aku lakukan. Sementara itu, di sisi lain, di balik tembok sederhana rumah kecil yang nyaman oleh kehangatan di dalamnya, cahaya sore masuk melalui jendela yang terbuka lebar. Angin berhembus lembut, membawa aroma harapan dan kebahagiaan. Sarah, gadis manis dengan semangat yang tak pernah padam, pulang membawa kabar besar. Itu suara langkah kaki Sarah. Hari ini dia juga meneman rapot di sekolahnya. Mudah-mudahan Sarah membawa kabar baik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nih, lihat rapotku. Wah, Masya Allah, kamu rangi 1 nak. Serius ini? Iya, Bu, aku berhasil. Wah, hebat banget kamu nak. Kamu sudah bikin ibu makin yakin kamu pasti bisa masuk perguruan tinggi yang kamu mau. Kita terus berdoa, berusaha, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya, Bu, udah selalu percaya kalau aku bisa. Dan pastinya aku juga janji gak akan sia-siain kepercayaan Ibu. Sama-sama nak, kita rayain ya malam ini, walau cuma makan nasi goreng buatan ibu. Nasi goreng buatan Ibu mah udah paling enak di dunia, gak ada yang bisa nandingi. Keesokan harinya, setelah kemarin, hari pengumuman hasil ujian yang mengguncang tak hanya satu ruangan, tapi juga ego seseorang. Raya diselimuti rasa dendam dan amarah yang memuncak, memimpin serangan diikuti ketiga temannya, bukan dengan tangan, tapi dengan kata-kata yang menggigit, menusuk, dan menghakimi. Wah, siapa sangka ya, anak beasiswa ini lancang banget ngelain gue. Hebat juga ternyata. Yaelah, hasil nyontek kali, mana mungkin dia bisa. Coba dong spill cara nyontek yang paling ampuh biar gak ketahuan. Mungkin gurunya kasihan kali ya, makanya nilai lo dinaikin. Udah, takutnya nanti dia nangis, terus ngadu deh ke ibunya. Bye. Kok lu bisa tahan sih digituin sama mereka? Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kan yang mereka omongin gak ada yang benar. Emang ya temenku satu ini keren banget. Ampun suhu. Bisa aja. Walaupun Sarah direndahkan, dimaki, difitnah dengan sangat keji oleh teman sekelasnya, ia tidak memasukkannya ke dalam hati, karena ia tahu apa yang mereka katakan tidaklah benar. Raya dituntut untuk masuk ke perguruan tinggi luar negeri terbaik oleh orang tuanya, karena itu sudah menjadi hal yang wajib di keluarga besar mereka. 2 bulan kemudian, hari yang menentukan masa depan Raya pun tiba. Pengumuman hasil seleksi pendaftaran universitas. Senja baru saja turun, tapi rumah itu sudah lebih dulu diselimuti kelam. Suasana di ruang tengah kaku, seperti udara yang tak berani bergerak. Ya Allah, semoga aku lolos. Raya gagal masuk universitas yang ia dan orang tuanya impikan. Raya hanya bisa duduk menunduk, matanya sembab. Aku gagal. Gimana hasilnya Raya? Aku... Jangan bilang Apa? Gagal? kamu tahu berapa banyak yang sudah kami korbankan dan ini hasilnya. Aku sudah berusaha, Mas. Sungguh, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Usaha? Ini usaha kamu, Raya. Anak pebisnis ternama gagal masuk universitas terbaik. Memalukan. Kamu bukan anak yang kami banggakan. Kamu sudah mengecewakan mama dan papa. Keluar kamu dari rumah ini. Keluar. Kami gak butuh anak seperti kamu.
Di sudut jalan yang sepi, saat langit mendung menggantung tanpa harapan, langkah kaki Raya terdengar pelan dan berat. Gagal masuk universitas impian telah memupuskan semua harapan orang tuanya. Dan bagi mereka, Raya bukan lagi kebanggaan, melainkan beban. Raya berhenti dan duduk di kursi terdekat. Aku gagal. Kenapa di saat kayak gini gak ada yang di samping aku, nerima aku apa adanya? Masa aku cuma dianggap ada di saat yang terbaik aja? Itu Raya ya? Kasihan juga sih. Tapi ngapain juga deket-deket sekarang? Iya, dia bukan sama-sama kita lagi. Udah kita pergi aja. Gak usah deket-deket dia lagi. Beban doang. Teman-teman yang dulu bersorak atas setiap keberhasilannya, kini menghilang satu persatu. 3 sahabat yang dulu paling dekat, tak ada satupun yang datang memberi pelukan atau sekedar kata penghibur. Seolah kegagalan membuat Raya tak layak lagi diperhatikan. Dulu mereka bilang sahabat, tapi sekarang... Lalu seseorang datang menghampirinya. Raya, kamu ngapain di sini? Aku... panjang ceritanya. Pokoknya aku diusir sama orang tua aku. Kamu udah makan? Makan? Aku aja gak tahu mau kemana malam ini. Kalau kamu gak keberatan, ikut aku ke rumah yuk. Maaf ya, rumahku sempit. Tapi untuk sementara waktu ini, kamu bisa kok istirahat di sana sampai orang tuamu tenang. Aku ke rumahmu setelah apa yang aku lakukan ke kamu dulu. Mungkin itu dulu kamu salah, tapi masa sekarang kamu mau di sini terus? Gak enak diliatin orang. Aku juga gak akan kok balas perbuatan kamu. Mau ya? Tibalah mereka di rumah Sera. Suasana hangat menyambut kedatangan Raya. Meski hatinya masih penuh dengan rasa gengsi, di rumah itu Raya melihat dan merasakan kebaikan yang tulus dari orang tua Sera. Senyuman ramah, perhatian tanpa syarat, dan sambutan penuh kasih membuat hatinya bergetar. Dan Sera, gadis yang dulu pernah ia sakiti, kini justru memperlakukannya dengan begitu baik, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan dulu nak, walaupun seadanya, semoga bisa mengganjal perutmu. Di rumah ini kami percaya setiap orang pasti bisa berubah. Kenapa kamu baik banget sama aku, Ser? Aku dulu jahat, sombong, juga ngerendahin kamu. Karena aku paham, sebenarnya kamu sepenuhnya nggak ada niatan untuk menyakiti aku. Kamu cuma takut dan marah oleh apa yang direnggut olehmu. Aku paham itu, kok, Rai. Dalam diam, hati Raya mulai luluh. Sebuah penyesalan muncul, menyadarkannya bahwa kebaikan bisa menjadi obat bagi luka. Dan maaf adalah anugerah yang tak ternilai. Maafkan aku. Maaf atas segala kata-kata dan perbuatanku dulu. Kamu mau gak maafin aku dan berteman sama aku? Boleh juga. Kita buka lembaran baru ya. Tak lama kemudian orang tua Raya tahu keberadaan anaknya dan menjemputnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, Papa, Makasih ya Bu, udah mau menerima dan baik pada anak kami. Ya, sama-sama. Kami pamit pulang dulu. Hati-hati nak. Waalaikumsalam. Awas aja ya kamu kalau mengecewakan keluarga ini lagi. Setelah kejadian tersebut,
Sera dan Raya pun akhirnya berteman baik. Mereka saling membantu dalam urusan akademik, belajar bersama, bersenda gurau bersama, dan Raya sudah tidak lagi berteman dengan ketiga temannya yang toksik. Raya pun mencoba kembali mendaftar universitas luar negeri lain. Singkat cerita, Sera diterima di perguruan tinggi negeri. Begitupun Raya, ia diterima di perguruan tinggi luar negeri, walaupun tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Hari demi hari, minggu demi minggu, tak terasa, waktu seperti berjalan lebih cepat karena diisi oleh rutinitas yang sama. 4 bulan kemudian, hari yang ditunggu-tunggu, hari kelulusan SMA pun tiba. Hari itu, matahari tampak malu-malu menembus jendela kelas yang kini mulai sepi. Waktu berjalan pelan, seolah memberi ruang bagi dua hati yang belum siap berpisah. Sore hari setelah acara kelulusan, langit senja, Raya dan Sera duduk di bangku taman sekolah. Senja ini kayak menggambarkan perasaan aku. Indah, tapi juga berat. Kita akhirnya sampai di akhir, tapi juga di awal yang baru. Besok aku berangkat, Ser, dan rasanya belum siap ninggalin ini semua. Terutama ninggalin kamu dan Cindy. Aku juga belum siap, Rai. Tapi aku tahu, kamu harus pergi, mengejar mimpi besarmu itu. Sera, semenjak aku berteman sama kamu, hidup aku berubah. Kamu ajarin aku itu apa arti kesederhanaan, keikhlasan, dan sabar. Kebaikan kamu tuh, wah, gak bisa diutarakan deh. Aku gak akan pernah lupa. Walaupun gak ada orang yang memihak aku, bahkan orang tua aku sendiri, kamu ada di samping aku. Aku juga banyak belajar dari kamu, Raya, tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan dan pantang menyerah. Juga gak gengsi untuk berubah menjadi lebih baik. Aku bangga banget punya teman kayak kamu, Rai. Aku gak pernah menyesal temenan sama kamu. Justru itu adalah keputusan yang terbaik dalam hidup aku. Janji ya kita gak akan saling lupa walau jarak memisahkan kita. Pastinya, janji. Gue gak diajak nih. Merusak suasana aja loh. Oh iya, selama ini kan ada loh. Gue suka lupa. Ya gitu ya lo sekarang. Ya udah, ayo reka ulang pelukannya. 1, 2, 3.